kita dari buku The Third Angel Message, dan pelajaran kita saat ini yang sudah sedang kita bahas yaitu mengenai pernyataan ketiga daripada pikiran pikiran duniawi yang merupakan kebalikan dari pikiran Kristus. Itu adalah pikiran carnal mind, pikiran setan, atau natural mind yang ada di dalam diri kita dan juga diajarkan oleh diajarkan di dalam gereja-gereja juga, ya, di dalam gereja-gereja juga. Dan pelajaran ini sudah sedang kita pelajari betapa sangat penting karena dalam sekali dan halus sekali pekerjaan setan itu, dan betapa kita ini tidak bisa menyadari keberadaan kita sampai kita betul-betul memiliki the mind of Christ, ya, pikiran Kristus. Dan ini adalah pernyataan pengungkapan daripada pikiran carnal mind yang ketiga, ya, selain daripada kepausan dan kekafiran. Dan ini semua kalau kita lihat ada di dalam setiap manusia, setiap orang, karena setiap kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan lebih khusus lagi, ini ada di dalam setiap orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak memiliki pikiran Kristus. Itu dia punya itu. Dan kita sudah sedang pelajari bahwa apabila kita sudah nggak akan review semua lagi, tapi langsung kepada yang dia punya intisarinya, bahwa apabila kita meninggikan diri, ya, itu dalam arti ini kelahiran kita, reputasi kita, kekayaan kita, bakat kita, kebajikan kita, kesalehan, filantropi itu ya dermawan, ya, suka menderma gitu, ya, atau apapun dalam diri kita yang berhubungan kita itu yang sudah dilakukan tetapi tanpa pikiran Kristus, itu tidak akan membentuk ikatan persatuan antara jiwa kita dan Kristus. Artinya, sebagai contoh demikian, kayak begini, ya. Ada seseorang, dia itu tidak pernah belajar dari Kristus, tapi dia dianugerahi atau diizinkan untuk, ya, semua orang lahir, tapi dia memiliki reputasi, ya, dia memiliki reputasi yang baik, kemudian dia memiliki kekayaan, memiliki bakat, dia bisa seakan-akan bisa membuat kebajikan, ya kan? Dia seakan-akan kelihatan seorang yang saleh, ya. Dia banyak melakukan kegiatan filantropi, menyumbang atau apapun yang ini. Tetapi dia tidak mau mengambil Kristus sebagai apa? Sebagai bagian daripada apa yang harus dia pelajari, dia imani. Nah, walaupun dia memiliki semua itu tapi dia tidak didahului oleh memiliki pikiran Kristus, semua itu tidak ada pengaruhnya atau tidak ada nilai tambah apapun yang akan membuat dia memiliki persatuan, jiwanya itu memiliki persatuan dengan Kristus. Ya kan? Jadi di sini pengkhotbah atau penulis
dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak bisa bersandar kepada hal-hal yang baik atau kelihatan baik ini dengan berpikir atau berharap bahwa itu akan membuat kita bersatu dengan Kristus. Bukan dari hal itu yang membuat kita bersatu dengan apa? Dengan Kristus, kan? Dan yang sudah kita pelajari semua adalah yang membuat kita bisa bersatu dengan Kristus itu adalah apa? Kristus sendiri. Melalui apa? Melalui dia punya kehidupan dan dia punya kematian yang apa? Yang kita terima dengan iman. Itu yang akan menyatukan kita, jiwa kita dengan Kristus. Nah, selama ini hal-hal yang di-highlight inilah yang banyak menipu saudara dan saya, yang banyak menipu orang-orang Kristen di atas dunia ini. Berpikir atau menyadari apa? Perbuatan baik mereka. Itu perbuatan baik yang mereka bisa perbuat, itu yang sudah merasa sudah memiliki persatuan dengan jiwanya dengan Kristus. Itu. Jadi sampai di sini betapa kita diingatkan untuk mencari apa? Mencari Tuhan, mencari Bapa yang ada di dalam Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan dan ajaran Kristus yang merupakan pikiran Kristus, yang merupakan pikiran Bapa. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan dan mungkin ada saudara-saudara yang selama pelajaran yang lalu ada mau menambahkan atau mau pertanyaan atau apapun itu. Apakah ada? Oke, kalau belum ada nanti silakan boleh bertanya atau menambahkan karena kita sama-sama belajar bersama-sama, ya kan? Dan kita lihat sini Lali. Sebelum Lali mau baca ini karena masih topiknya masih yang sama mengenai hal-hal yang kelihatan baik ya, saya bacakan dulu supaya langsung bisa di ini. Jadi kembali ditekankan oleh pengkhotbah Brother A.T. Jones dibilang bahwa kelahiran Anda, reputasi Anda, kekayaan Anda, bakat, kebajikan, kesalehan, filantropi, atau apapun yang ada dalam diri Anda atau yang berhubungan dengan Anda, bahkan perbuatan baik Anda tidak akan membentuk suatu ikatan persatuan antara jiwa Anda dan Kristus. Jadi diulangi lagi ya, ditekankan lagi. Hubungan Anda dengan gereja, cara saudara-saudara Anda memandang Anda, tidak akan ada berguna kecuali Anda percaya kepada Kristus. Kecuali Anda percaya kepada Kristus. Jadi sekarang jadi pertanyaan, kita bahas sedikit mengenai percaya, ya kan? Apakah seseorang yang selama ini dia itu seorang Kristen ya, karena dia mengaku atau merasa memiliki persatuan jiwa dengan Kristus melalui kelahirannya, salah satu dari semua yang ini ya, reputasi, kekayaan gitu ya. Dia itu pasti seorang Kristen karena dia merasakan memiliki persatuan jiwa dengan Kristus, ya kan? Tapi sebenarnya dia tidak memiliki iman atau tidak percaya pada Kristus. Jadi apa sebenarnya percaya kepada Kristus itu? Kira-kira yang dengan bahasa sehari-hari lah atau gamblang lah yang kita bisa katakan. Mungkin ada teman-teman yang dengan gamblang mau coba jawab itu. Tidak perlu terlalu hati-hati atau pokoknya yang bisa dipikirkan dah mengenai maksud daripada Brother A.T. Jones ini.
apa itu percaya kepada Kristus sehingga kita memiliki persatuan jiwa kita dengan Kristus. Karena di sini dikatakan hubungan Anda dengan gereja, your connection with the church, the manner in which your brethren regard you will be of no avail unless you believe in Christ. Jadi ini hubungan Anda dengan gereja, cara saudara-saudara Anda memandang Anda. Ini kan menjelaskan lebih jauh dari sebelumnya kan, tidak akan berguna. Jadi bagaimana saudara-saudara kita itu memandang kita tidak akan berguna kalau kita tidak percaya kepada Kristus. Poin apa yang Brother E.T. Jones mau nyatakan di sini kira-kira yang perlu kita highlight? Mengenai percaya kepada Kristus. Ada yang mau berikan komentar? Iya Kak, jadi diselanjutkan kan akan kalau kita lihat ya dekat yang Kak Roy kasih itu, ada yang nggak cukup believe about him, tapi harus believe in him. Jadi harus tahu perbedaan apa artinya about him, apa perbedaan about him dengan apa perbedaan believe in him. Jadi kalau orang so tahu apa itu DP perbedaan, baru kita bisa lihat di atas itu bahwa kita punya hubungan dengan gereja atau cara orang lihat kita itu tidak akan ada berguna kecuali kita percaya kepada Kristus gitu. Jadi kalau orang sudah mengerti apa percaya in Christ, baru kita akan bisa maksudnya kalau orang enggak believe in Christ, then apapun itu tidak akan ada gunanya kecuali orang itu percaya in Christ gitu Kak. Jadi ya itu sih kita. Jadi mungkin Kak Roy akan jelaskan atau siapa yang mau baca berikutnya bisa jelaskan apa arti perbedaan about him dengan in him, baru kita bisa lihat baru mungkin akan lebih mengerti Kak dia punya statement yang Brother Jones ada kasih. Thank you Kak. Oke, thank you. Ya. Jadi sekarang kita fokus kepada pertanyaan yang tadi sudah sudah dinyatakan bahwa apa itu percaya kepada Kristus kan, dan Mbak E.T. Jones sebagaimana yang Joy sudah nyatakan itu, dia memberikan perbedaan akan percaya tentang dia dan percaya di dalam dia. Dan kita pegang itu dalam pikiran kita. Dan apakah Lali boleh lanjutkan untuk membaca dari di dalam dia apa artinya? Nah itu, mulai dari di dalam dia. Ya, thank you Joy sudah memberikan introduction untuk pemaparan dari E.T. Jones. Apakah Lali boleh baca di dalam dia apa artinya? Oke. Di dalam dia apa artinya? Anda harus bergantung sepenuhnya pada anugerah keselamatannya. Itu adalah agama Kristen, itu adalah pikiran Kristus. Tidak ada iblisme tentang itu sama sekali. Dan itu juga tidak bisa masuk ke sana. Mengapa Anda menemukan juga dalam langkah-langkah menuju Kristus atau step to Christ, ya, kebahagiaan sejati. Tidak disebutkan persis seperti itu. Saya akan bacakan satu atau dua bagian dari langkah dari step to Christ, mulai dari halaman 67 dan membaca ke halaman 71. Good.
Lanjut Kak, kondisi lanjut. kehidupan yang kekal sekarang selalu seperti dulu. Seperti di surga sebelum kejatuhan orang tua pertama kita, ketaatan yang sempurna pada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Dan jika Anda dan saya tidak memilikinya, kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Kami tidak dapat memilikinya sekarang atau kapanpun lain waktu. Jika Anda dan saya tidak memiliki ketaatan yang sempurna pada hukum Tuhan. Dari nafas pertama yang kita tarik sampai yang ini, sekarang, malam ini, dan itu harus sampai yang terakhir kita tarik, maka hidup yang kekal bukan milik kita. Tetapi sama seperti Anda dan saya memiliki ketaatan yang sempurna pada hukum Tuhan itu, maka hidup kekal adalah milik kita saat itu juga. Tetapi ketaatan yang sempurna itu harus dibaca, kataku, dari nafas pertama yang kita tarik sampai yang sekarang ini, malam ini, dan itu harus sampai yang terakhir kita tarik, meskipun itu 10.000 tahun dari sekarang, di kedalaman keabadian. Saya tidak menanyakan apakah Anda memahami ini, saudara-saudara. Percayalah dan kamu akan memahaminya. Nah, bukankah ini bertentangan dengan sesuatu yang telah dihotbahkan sebelumnya? Itu tidak bertentangan dengan apa yang telah saya khotbahkan. Itu adalah apa yang telah saya khotbahkan sepanjang waktu dan apa yang dikhotbahkan setiap orang yang memberitakan Injil. Ya, boleh lanjut, Li. Ini masih sama. Kondisi kehidupan yang kekal sekarang selalu seperti dulu. Seperti di surga sebelum kejatuhan orang tua pertama kita, ketaatan yang sempurna pada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jika kehidupan kekal diberikan dalam kondisi apapun yang kurang dari ini, maka kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Kami tidak memiliki kebenaran kami sendiri yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Oke, sampai situ dulu, Li. Oke, jadi dari Lali, gimana kira-kira apa yang sedang dinyatakan di sini? Ya, yang baru dibaca ini ya Kak. Jadi kan ada dua, believe about him and believe in him kan. Sekarang dia mau jelaskan apa believe in him. Jadi ini dia punya arti itu kayak pengertian iman kan. Bergantung sepenuhnya. Percaya dalam percaya ya. Bergantung sepenuhnya pada anugerah keselamatannya. Kayak iman kan bergantung pada firman kan. Kalau percaya pada Tuhan, padanya atau percaya kepada Kristus, bergantung pada anugerah keselamatan. Dan ini dibilang di sini, ini dari jadi keselamatan itu, yaitu kita harus menuruti semua hukum-hukum Tuhan ya, sama seperti waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita tidak memiliki sifat itu, sifat yang sebelum jatuh dalam dosa, kita tidak layak kan, ini dibilang di sini tidak layak untuk surga kan. Tetapi ini atau Jos bilang dari kita lahir sampai nanti nafas terakhir kita mau tarik, walaupun itu katanya 10.000 tahun depan, kita tidak akan memiliki itu. Oh, tidak akan memiliki itu atau? Maksudnya kita nggak bisa untuk memiliki kondisi waktu sebelum jatuh kan Kak? Iya. Atau memiliki ketaatan yang sempurna itu dari nafas kita tarik sampai itu, ini dia bilang. Jadi kayak maksudnya nggak akan bisa dapat itu kecuali dalam Kristus. Kecuali dalam Kristus. Maksudnya kalau dengan orang punya ini tanpa di dalam Kristus kan? Betul. Iya. Makanya harus ada belief in Christ atau bergantung pada anugerah Kristus sepenuhnya. Karena kalau nggak bergantung di situ, nggak akan bisa-bisa kan itu, atau nggak akan, mungkin itu baru awalnya aja, kita mungkin akan lihat betul sekali. Selanjutnya apa ya. Oke, thank you. Sudah jelas sekali yang Bro Lali jelaskan. Jadi ketaatan yang sempurna atau perfect obedience itu hanya dimiliki apabila kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah keselamatan
yang merupakan agama Kristen, yang merupakan pikiran Kristus, ya kan? Dan yang merupakan kondisi apabila seseorang di dalam Kristus. Dan buah-buahnya adalah dari sejak seseorang mengalami hal ini, selama Tuhan izinkan sejak dia di dalam Kristus sampai dia mati, tidak ada satu titik pun atau satu detik pun dia itu tidak menurut. Itu yang sedang dinyatakan oleh Brother E.T. Jones. Jadi kalau kita masih somehow jatuh, ya, dan tidak perfect obedience, ya kan, kita saja, ya, kita bisa, kita tidak memiliki perfect obedience, itu hanya menyatakan kepada kita bahwa kita tidak di dalam Dia, kita tidak percaya di dalam, ya, kita tidak percaya di dalam Kristus, kita tidak bergantung sepenuhnya pada anugerah keselamatan, dan kita tidak mengerti agama Kristen itu apa, atau kita tidak memiliki pikiran Kristus. Ini jelas sekali. Jadi pikiran Kristus itu akan menghasilkan karakter surgawi, karakter orang-orang yang layak untuk tinggal di dalam surga, yang tidak akan membahayakan surga dan alam semesta. Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut itu menurut dengan sempurna sampai ke sel-sel yang paling kecil itu, semuanya menurut. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita mengerti agama Kristen, kita percaya di dalam Dia. Itu. Aduh. Jadi betapa di sini, betapa pikiran Kristus itu sangat apa? Sangat penting untuk saudara dan saya mengerti, dan kita kita miliki. Karena itulah pikiran Kristus kepada Bapa. Oke. Thank you Lali, dan sekarang kita lanjut ke kondisi kehidupan yang kekal. Ini juga mungkin pasti akan masih bersambung dengan topik yang tadi. Halo Kak. Iya, silakan Joy. Oh ya, boleh Kak, sama sebelum dilanjut. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu gimana ya kalau believe in Him and believe about Him. Jadi kalau di bahasa Inggris kayak misalnya gini, dia punya term kayak gini ya, misalnya I know President Trump. Terus habis itu I know about him. I know about President Trump. Beda dengan I know my husband, begitu ya. Jadi I know about President Trump. Jadi I know about President Trump. Jadi kayak kita tahu about itu kayak oh iya, kita tahu dia itu presiden Amerika 45. Tapi saya hanya tahu sekedar ya, I know about President Trump. I know about something lah begitu. Jadi yang saya tahu itu hanya sekedar begitu ya. Tapi kalau kita bilang I know him atau I know my husband, I know him. Jadi dia mau bangun jam berapa, dia punya kesukaan apa, dia punya karakter bagaimana. I know him kayak gitu ya. Jadi bisa lihat about him dengan I know him, atau I know about Jesus, I know about Jesus or I believe in Jesus. Jadi kalau I know about Jesus itu sesuatu yang dari kulitnya. Oh ya, Yesus ya pencipta. Oh iya dia gini. Tapi hanya sekedar tahu begitu. Tapi kalau I believe in Jesus atau I know him, I know Jesus, itu Tuhan Yesus punya karakter, semua yang kita bisa tahu tentang Yesus saya tahu, sampai juga saya percaya dia punya
belief dia punya grace yang akan menyelamatkan orang. Saya tahu persis. Jadi grace itulah yang bergantung. Jadi karena betul. Jadi karena saya tahu Kristus punya kuasa itu sampai di mana dan saya bergantung di situ. Disitulah saya punya ketergantungan yang membuat saya bisa Tuhan obey di dalam saya semua the law of God. Makanya A.T. Jones kasih bilang, oh itu kehidupan eternal life itu harus ada perfect obedience kan, nggak bisa kalau nggak ada perfect obedience. Tapi untuk saya perfect, that's right. Untuk saya perfect obedience, natural carnal mind nggak bisa, harus ada the mind of Christ. Makanya saya harus I believe in Him, bukan I believe about Him. Kalau saya believe about Him, nggak akan bisa ada perfect obedience. Nah, orang kondisi selama ini apa semua orang? Saya itu believe about Jesus, bukan believe in Him. Karena orang semua jatuh. Itu hanya manifestasi bahwa orang believe about Him, bukan believe in Jesus. Itu ya orang kondisi semua. Jadi yang Ellen White, A.T. Jones, Wagner, Proclaim the Third Angel Spaces sebenarnya untuk supaya orang believe in Jesus, believe His character, tahu dia punya karakter, tahu dia punya cinta, tahu dia punya kuasa. Semuanya itu untuk apa sebenarnya? Untuk supaya orang bisa Tuhan yang melakukan pekerjaan obedience di dalam kita. Dan kan faith works by love kan yang Kak Roy selalu tekankan. Jadi tahu cintanya Tuhan. Pokoknya I know Him gitu. I know whom I have believed kan itu yang Ellen White punya, salah satu Ellen White punya lagu favorit. Jadi ya puji Tuhannya itu yang kasih ingatkan lagi kepada kita bahwa kita harus believe in Him. Orang harus tahu Dia sepenuhnya, bukan oh I know about Him, tapi I know Him personal, my personal Savior gitu Kak. Jadi kalau kembali lagi ke atas itu yang tadi Kak Roy tanya pertama itu Kak, yang gereja dengan apa saudara-saudara. Apa itu lagi Kak dia punya itu dia? Ini. Sorry. Percaya kepada Kristus. Ini yang menentukan kan? That's right. Kamu punya connection dengan gereja. Cara-cara saudara menang Anda tidak akan ada avail unless you believe in Christ. Jadi itulah dia punya apa ya, mau di gereja kah, orang mau lihat orang apakah, it doesn't matter unless kecuali orang believe in Christ, itu yang matter mungkin di pemandangan Tuhan. Thank you Kak Roy. Iya, betul sekali. Thank you. Jadi Halo Roy. Iya, silakan Joyce dulu baru anti early ya. Kalau kita sudah Kak. Bukan Joy, tadi satu siapa sebelum anti early, maksud kita anti early kasus dulu. Kayaknya. Kasus. Oh iya, anti early dulu baru anti sus. Anti early Jo. Ya, oke. Kita cuma mau nyambung Joy tadi yang about yang contoh mengenai yang kalau kita tahu mengenai Trump, berarti kita mengetahui Jesus, tapi Jesus nggak mengenal kita, gitu. Jadi itu yang maksudnya. Jadi saya mengetahui mengenai Trump, about Trump, tapi Trump doesn't know about me, gitu kan? Sedangkan terus contoh mengenai kalau Joy tahu mengenai si Roy, si Dino, dan Dino tahu mengenai Joy, dan jadi itu berarti kalau Jesus berarti Jesus mengenal kita. Kita mengenal Jesus, Jesus mengenal kita itu kan. Tapi kalau about Him, jadi hanya pihak sebelah. Saya kita tahu mengenai Yesus, tapi Yesus tidak mengenal kita. Itu aja. Thank you. Betul. Yesus kenal kita, anti kita yang nggak kenal Yesus. Mungkin kebalikannya kali. Karena Yesus pasti kenal kita, kitanya yang nggak kenal Tuhan Yesus. Oh, oke. It's a good example, cuman the other way around gitu. Iya. Saya kenal mungkin ada yang Yesus tahu saya nggak kenal Yesus. Iya. Apakah pernah Tuhan Yesus bilang I don't know you? Aku waktu Tuhan Yesus menolak orang yang mengaku, atau mungkin bahasanya bukan begitu ya?
Itu Iya, yang Kak. yang ada Jadi di yang artinya iya, memang betul. Tuhan Yesus kenal kita, betul. Tapi pada Iya. saat judgment dan kita didapati Itu. wanting, kemudian Yesus kita ya. berseru-seru Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau dalam konteks. Dua-duanya benar dalam Iya, konteks. dua-dua. Ya. Iya. Iya, Kak. Iya, betul. Oke, thank you, Auntie Arli. Thank you, Kak. Ya, betul, ya. Oke, thank you, Tante Arli. Betul ya, Tuhan Yesus bilang dia tidak kenal kita dalam konteks karena kamu tidak kenal saya, gitu ya. Kamu tidak melakukan apa yang saya ingin. Oke. Tadi siapa namanya? Kak Sus ya, silakan Kak. Iya. Saya aplikasikan dengan hubungan suami istri ya. Kalau hubungan suami istri itu yang satu rumah mungkin sudah saling mengenal, berbeda dengan yang ditinggal tugas atau ditinggal lama gitu ya. Dan lebih ini yang selalu di dalam rumah gitu ya. Apalagi pada saat-saat pertama kali berumah tangga, disitulah saling mengenal satu sama lain. Siapa dia dan siapa saya gitu. Berbeda dengan ketika berhubungan jarak jauh. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Tetapi kitanya aja yang suka ambil jarak jauh ya, on off begitu. Tapi Yesus selalu datang kepada kita. Dan disinilah ketika Tuhan Yesus begitu sayang dengan umat-umatnya. Tadi di mana saya tadi ikut Bible study juga ya dengan kelompok Healing Way, di mana Tuhan Yesus Bapa yang di surga menggenapkan, sudah genap, dan dia selalu memberikan amaran kepada umat-umat Tuhan, apalagi di akhir zaman ini, bahwa inilah kebutuhan kalian. Dan dia selalu memberikan. Dia memberi, dan kita hanya menerima. Dan cuma hanya menerima, tetapi tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakan dengan bijaksana. Dan tentang hubungan yang di dalam Kristus itu memang sangat dalam ya. Kalau kita terpisah, nah di situ terputus lagi hubungan. Seperti Yesus adalah kepala, kita tubuhnya. Nah, pada saat ini kita masih terpisah. Ya kan? Yesus di surga, kita badannya di bumi. Tetapi kasih karunia yang memberikan kita. Bagaimana Tuhan masih memberikan ini, ada satu hubungan yang harus dijalin antara umat dan Kristus. Nah, disinilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan meminta ya, selalu datang dan meminta kepada Tuhan bahwa belajar untuk mendengar suara Tuhan. Seperti tadi kami belajar di Matius 2, bagaimana Yesus memberitahukan kepada Yusuf untuk keluar dari Mesir melalui mimpi. Dan untuk umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan berbagai macam cara melalui suaranya. Dan di sini kita harus belajar untuk mengenal suara Tuhan supaya tidak bimbang, Tuhan, apakah ini petunjuk dari Engkau atau bukan ya? Nah, ini yang sering terjadi di dalam diri saya. Masih banyak kebingungan karena
belum ada hubungan yang iya, mengenal Tuhan. Di dalam Tuhan. Iya. Oke, makasih Roy. Terima kasih. Oke, jadi inilah yang poin yang sangat penting, vital, sangat tipis ya. Sangat tipis tapi sangat menentukan keselamatan. Karena penipuan diri itu nanti sebentar akan dilihat ya. Brother A.T. Jones menyinggung mengenai Wahyu 3 ayat 17, kondisi Laodikia. Karena saya tahu mengenai Kristus, tapi saya apa? Tidak di dalam Kristus, tidak mengenal Kristus, tidak bergantung pada Kristus. Ini sangat beda dia punya kondisi. Dan kalau kita mau baca di sini kembali lagi dia bilang sangat berbahaya kalau seseorang yang tidak di dalam Kristus itu berada di dalam kerajaan surga. Karena dia tidak bisa menghasilkan perfect obedience. Dan surga akan apa? Akan tercemar. Ini jelas sekali bahwa pengenalan akan Kristus dan sehingga boleh berada di dalam Kristus itu apa? Kita miliki. Yang mana kita tidak miliki apabila kita melihat kalau kita masih apa? Masih jatuh, masih bisa jatuh. Seperti itu ya. Dan inilah poin yang sangat vital yang mau dinyatakan oleh Brother A.T. Jones. Kemudian sekarang muncul pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kekal? Ini, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kekal? Oke, mulai dari sini mungkin apakah Tante Early ya? Apakah Tante Early boleh tolong bacakan Tante Early? Habis itu nanti Sus, ya silakan. Itu ya, mulai dari itu kan? Ya, itu adalah demikian. Itu adalah demikian. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kekal? Kongregasi melalui Kristus. Karunia Tuhan adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi kita harus dapat memiliki kebenaran yang sempurna sebelum kita dapat memiliki hadiah itu. Bukankah begitu? Oh iya, seperti Tuhan. Dia datang dan berkata, di sini, di dalam Kristus, adalah kebenaran yang sempurna. Di sini adalah ketaatan yang sempurna kepada hukum Tuhan sejak lahir sampai kubur. Anda mengambilnya dan itu akan sepenuhnya memenuhi kondisi di mana hanya setiap orang dapat memiliki kehidupan kekal. Oke, ini padat sekali dia punya inti. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kekal, Aunty Early, menurut hukum Tuhan, percaya kebenaran yang sempurna di dalam Kristus. Mentaati hukum Tuhan yang sempurna. Ini sejak lahir sampai kubur, wah. Saya sejak lahir ini dosanya udah banyak nih, belum menurut ini. Iya. Jadi bagaimana supaya karena untuk memiliki hidup kekal kan harus menurut hukum Tuhan. Bagaimana supaya bisa menurut menurut kutipan itu katanya ini? Percaya di dalam Kristus apa? Di dalam Kristus, iya, melalui Kristus. Ini melalui Kristus. Iya. Tapi kenapa melalui Kristus? Padahal kita bilang tadi kan di dalam Kristus. Jadi dari melalui sampai di dalam ya betul. Iya. Karena Kristus bilang kan, no man can come to the Father atau come unto the Father but by me kan. Itu. Jadi tidak mungkin kita datang kepada Bapa tanpa kita mengambil Kristus sebagai juru selamat kita. Itu. Aduh. Oke, kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Aunty Early. Ada lagi yang mau menambahkan kutipan ini? Sangat padat ya. Dari sisi yang lebih
kita lihat dari berbagai macam sudut pandang yang ada. Oke, mari kita lihat ke sisi siapa di Alkitab yang dinyatakan memiliki the mind of Christ. Ada satu cerita yang dinyatakan oleh roh nubuat, dia dinyatakan memiliki the mind of Christ. Dan dia bukan orang yang memiliki label Kristen. Atau sama orang Kristen, dia dilabelkan orang kafir. Tapi roh nubuat katakan dia memiliki the mind of Christ. Paulus, oke. Paulus, karena orang-orang tahu dia jahat ya, dan ketika dia sudah bertobat mereka tidak mengenal dia. Oke. Nah tapi ini memang sudah dilabelkan memang orang kafir gitu oleh orang-orang, dan orang seperti ini kena bayangannya saja orang Yahudi akan menyingkir, akan merasa akan harus melakukan ritual karena sudah jadi najis. Nikodemus belum, mungkin ada itu tapi orang bukan ini yang dimaksud. Itu dia Lali. Orang Samaria yang baik hati, kalau orang baca di situ roh nubuat bilang dia menggambarkan Kristus. Dia itu memiliki the mind of Christ. Kalau orang, walaupun kita belum, karena setelah tahu ini pelajaran ini kan the mind of Christ itu, dia itu disamakan dengan dengan Kristus. Nah, kenapa dia disamakan dengan Kristus? Karena kalau Kristus berada di posisi orang Samaria yang baik hati, Kristus akan melakukan sama seperti yang sudah dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Nothing less, tidak ada yang kurang yang Kristus lakukan, dan yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik itu tidak kurang kalau Kristus ada di posisi dia. Itu mungkin kalau orang baca itu akan lihat di situ roh nubuat katakan yang demikian ya. Jadi Kristus ada di dalam siapa? Ada di dalam dia menghasilkan buah-buah yang sama dengan Kristus punya apa? Punya buah. Itu. Sementara orang-orang yang percaya atau yang mengaku orang-orang yang percaya pada Kristus atau mengenal Kristus tapi tidak dalam Kristus itu berputar. Dia punya apa? Dia punya langkah. Tidak seperti itu tapi ambil jalan apa? Berputar. Siapa mereka? Imam dan apa? Orang Lewi. Mereka berputar. Mereka tahu mengenai Kristus. Mereka katanya kenal Kristus, tapi mereka tidak di dalam Kristus. Kenapa? Karena the mind of Christ mereka tidak mau ambil itu. The life and the teaching atau the mind of Christ, mereka tidak rasa perlu itu untuk mereka ambil sebagai bagian daripada karakter mereka. Itu. Oke. Nah sekarang nanti kalau ada yang mau tambahkan silakan ya. Oke, apakah Antisus ya bisa lanjutkan baca ini? Baiklah, ini mulai dari baiklah. Baiklah, apakah kamu tidak senang dengan itu? Saya sangat senang karena saya tidak tahu apalagi yang harus dilakukan selain menjadi senang. Oh, dia ingin saya memiliki hidup yang kekal. Saya tidak punya apa-apa untuk pantas mendapatkannya. Saya tidak ada satu hal pun yang akan memenuhi syarat di mana saya itu yang dapat diberikan. Segala sesuatu yang saya miliki
akan menghancurkan alam semesta jika dia memberi saya kehidupan yang kekal di atasnya. Nah, dia tidak bisa melakukan itu. Tetapi dia ingin saya memiliki hidup yang kekal. Dia teramat sangat ingin saya memilikinya, sehingga dia telah mati agar saya mungkin memilikinya. Nah, lanjut Kak, di sini. Dan sekali lagi saya katakan, itu seperti Tuhan yang adalah cinta sebagaimana Dia. Dia datang dan berkata, di sini, di dalam Kristus, ketaatan yang sempurna dari nafas pertama yang pernah Anda tarik, sampai yang terakhir, dan Anda ambillah Dia dan kebenarannya, dan kemudian Anda mendapatkan yang lain. Itulah kondisinya. Bagus, bagus. Ya Pak, kami tidak memiliki kebenaran kami sendiri yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Tapi Kristus telah membuat jalan keluar bagi kita. Oke. Terima kasih Tuhan. Oke. Apa ini Kak poin penting yang disampaikan oleh Brother Eti Jones mengenai kehidupan kekal dan kondisi saya? Ya, memang manusia itu setelah jatuh dalam dosa membutuhkan keselamatan, penebus, dan itu telah dijanjikan. Janji mulai dari Taman Eden, Abraham, dan sampai kita pada saat ini. Dan janji itu genap ketika kita sudah belajar bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Dia memberikan contoh dan memberikan kemenangan itu, dan pada akhirnya kita diberikan satu jaminan keselamatan, dan dia telah mati untuk kita dengan darahnya. Dan inilah yang berita yang bukan senang saja ya, tetapi ya sangat tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, hanya Yesus dan Bapanya yang di surga. Dan inilah kasih karunia yang cuma-cuma, dan semuanya itu adalah pemberian. Dan kita hanya menerimanya. Sebenarnya kalau dipikir cuma menerima ya, udah hidup itu memang enak ya. Semuanya Tuhan sediakan. Apa yang enggak Tuhan sediakan? Semuanya, segala sesuatunya gratis. Dan Tuhan juga tidak membiarkan manusia itu kelaparan. Saya pernah dengar satu ilustrasi bahwa ada tukang cukur, dia bilang sama pelanggannya sambil mencukur rambutnya bahwa Tuhan itu nggak ada katanya. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada orang kelaparan, ada bencana alam, dan banyak penderitaan katanya di dunia ini. Dan orang yang dicukur itu dia hanya diam dan dia tidak bisa menjawab, dan ketika dia keluar dari ruangan tempat cukur itu, dia melihat ada orang gila yang rambutnya gimbal, panjang,
dan berantakan, dan dia masuk lagi ke dalam ruangan itu dan dia bilang sama tukang cukur itu bahwa di sini nggak ada tukang cukur katanya. Terus tukang cukurnya bilang, ada, saya katanya. Oke, kalau kamu memang tukang cukur, kenapa masih ada orang gila ada di situ katanya, rambutnya berantakan, nggak beraturan. Dan tukang cukurnya bilang, karena dia nggak mau datang sama saya. Dan orang yang dicukur rambutnya itu dia bilang, ya begitu juga manusia-manusia ciptaan Tuhan. Kenapa semuanya ini terjadi? Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Itu juga pada waktu kejatuhan manusia yang pertama. Ketika mereka jatuh, mereka mencari kebenaran sendiri, menutupi kesalahan mereka. Mereka tidak mau cari pada Tuhan. Nah, disinilah yang sebenarnya yang Tuhan selalu menyediakan. Dan dia telah mati untuk kita. Dan di sini kita mulai belajar bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Dan ada janji. Dan ada kebenaran. Itulah yang menyelamatkan kita. Thank you, Kak. Ada lagi yang lain mau menambahkan poin yang sangat penting di sini. Oke, kita buka Kejadian pasal 3 ya. Sini dibilang bahwa kita coba lihat, dia teramat sangat ingin saya memilikinya, sehingga dia telah mati agar saya mungkin memilikinya. Jadi teramat sangat ya, teramat sangat mau, Tuhan rindu mau kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Padahal kondisi kita saat itu tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kalau kondisi kita dengan as is, apa adanya, mau diberikan kehidupan yang kekal, maka alam semesta itu apa? Akan dihancurkan oleh kita. Mari kita lihat, betul enggak sih apa yang dinyatakan Brother E.T. Jones mengenai ini kan? Kita baca di Kejadian 3 ayat 8, dikatakan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Kenapa Adam dan Hawa bersembunyi waktu mendengar langkah kaki Tuhan di dalam taman? Karena apa sebelumnya yang sudah mereka lakukan? Ada yang masih ingat cerita ini? Kenapa Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan? Apa bisa dengar? Iya, bisa dengar ya. Kenapa Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 8 waktu mendengar langkah kaki Tuhan, langkah Tuhan di dalam taman, mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Baru sekarang kan mereka bersembunyi, sebelumnya mereka tidak pernah bersembunyi.
Ada apa dengan mereka? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka perbuat? Ya, Lali. Ada perfect obedience dalam diri mereka kan, Kak? Karena mereka apa, Li? Sudah tidak ada perfect obedience. Ketika mereka jatuh itu, sudah tidak ada righteousness Tuhan. Jadi mereka sudah apa tadi? Sudah jatuh. Iya, betul, Li. Karena mereka sudah. Sebelumnya, mereka kenapa bersembunyi? Karena mereka tahu bahwa mereka sudah telanjang. Dan kenapa mereka telanjang? Karena mereka tahu mereka sudah, Lali bilang tadi, sudah jatuh. Sudah melanggar hukum Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka, jangan perbuat, sudah mereka apa? Lakukan. Mereka sudah melanggar. Inilah kondisi mereka. Sudah jatuh, sudah berdosa, sudah telanjang. Dan Tuhan tahu itu. Dan waktu Tuhan datang kepada mereka berjalan di taman, itu bukan seperti saudara dan saya. Dia berjalan, tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu Adam dan Hawa perbuat apa. Bukan dia tidak tahu apa yang akan mereka Adam dan Hawa harus alami. Dan dia tidak meninggalkan apa Adam dan Hawa. Dia tidak langsung menjalankan upah dari apa yang sudah dia nyatakan di Kejadian 2 ayat 17 kalau nggak salah ya. Pada saat engkau memakan buah pohon dalam taman ini, saat itu you will surely die. Engkau pasti akan mati. Waktu Tuhan melangkah di dalam taman itu, dia tahu the end from the beginning. Dia waktu kita akan kita baca terus ya. Tapi Tuhan memanggil manusia dan berfirman, di manakah engkau? Manusia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi sudah bersembunyi, sudah telanjang, sudah melemparkan melemparkan itu kesalahan kepada orang lain. Itu kondisinya. Terus kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan, apa yang telah kau perbuat itu? Ini jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku maka ku makan. Sama Adam dan Hawa saling apa? Menyalahkan, sudah berdosa, bersembunyi, dan tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa berdosa, tidak ada keinginan untuk bertobat. Semua itu tidak ada. Sudah harus mati dan tidak ada peluang untuk diselamatkan. Tidak ada dari diri mereka yang bisa diandalkan Tuhan atau bisa digunakan Tuhan untuk dihadapkan ke alam semesta bahwa mereka itu bisa diselamatkan. Tidak ada. Ini kondisi mereka. Dan Tuhan tahu itu. Dan waktu Tuhan datang, dia tahu di sini. Waktu dia nyatakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waktu dia kasih tahu ini, dia tahu bahwa dia harus mati di salib. Karena dia tahu jalan keselamatan hanya melalui salib. Selagi Adam dan Hawa tidak menunjukkan kebaikan apa-apa, dia sudah menyatakan bahwa saya akan mati di salib. Kejadian 3 ayat 15, dan oleh Mrs. White dinyatakan, inilah Injil yang pertama. Setelah itu di ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Binatang yang dia domba atau binatang yang dia korbankan, dia tahu itu adalah dirinya sendiri sebagai jalan keselamatan. Kapan Tuhan bikin ini? Selagi Hawa bilang setan yang dia ular yang memberikan dan aku makan. Selagi Adam bilang perempuan yang memberikan itu padaku. Selagi tidak ada kebaikan dalam manusia, dia sudah bertekad dan berkeputusan untuk mati bagi mereka. Inilah yang dinyatakan oleh Brother Eddie Jones, bahwa kalau saja dengan kondisi saling menyalahkan seperti ini, dan manusia dibawa ke dalam kerajaan surga, maka seluruh alam semesta akan apa? Akan berada dalam keadaan bahaya. Alam semesta yang tidak ada titik noda akan hancur. Itulah sebabnya dikatakan hanya di dalam Kristus kita bisa datang kepada Bapa. Hanya melalui domba yang disembelih kita bisa datang kepada Bapa yang suci, kudus, tidak bercela, sementara kita apa? Tercela. Kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dan dikatakan bahwa kami tidak memiliki kebenaran kami sendiri yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Tetapi Kristus telah membuat jalan keluar bagi kita. Kristus datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Selagi Adam dan Hawa bersembunyi, selagi Adam dan Hawa telanjang, selagi Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan usaha sendiri, dan Kristus menyatakan bahwa dia akan mati bagi mereka. Dan kita dengan kondisi tanpa pikiran Kristus, kita seperti sedang mengenakan pakaian dari daun, mengenakan cawat atau apron dari daun. Itulah kondisi orang Kristen, kondisi Laodikia, mengenakan cawat dari apron, tanpa cawat atau apron. Tanpa kebenaran Kristus, kita tanpa pikiran Kristus dan kebenaran Kristus, kita seperti
sedang mengenakan pakaian dari Daud. Oke. Sekarang kita boleh, apakah Dion ya? Dion yang ada di sini ya. Apakah Dion lagi posisi? Ya, silakan. Apa boleh baca Dion? Bisa, Uncle, bisa. Oke, silakan. Dari Dia Hidupkan. Iya. Ya. Dia hidup di bumi di tengah pencobaan dan godaan seperti yang harus kita temui. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita dan sekarang dia menawarkan untuk menanggung dosa kita dan memberi kita kebenarannya. Benar-benar perdagangan. Sungguh suatu perdagangan. Saudara-saudara, bukankah mengerikan bahwa pria akan begitu ragu dan berlama-lama lengah sebelum mereka akan menyerahkan segalanya dan melakukan perdagangan yang diberkati itu? Bukankah itu mengerikan? Lanjut. Iya, lanjut. Jika Anda menyerahkan diri Anda kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat Anda, maka berdosa seperti yang mungkin telah dimiliki hidup Anda, deminya Anda diperhitungkan benar. Karakter Kristus menggantikan karakter Anda dan Anda diterima di hadapan Tuhan sama seperti Anda tidak berdosa. Oke, kira-kira Dion apa yang sedang dinyatakan di sini sehubungan dengan pertukaran. Kita mulai dari pertukaran dulu atau perdagangan ya. Kalau perdagangan kan itu artinya saya menawarkan produk dan Anda membayar produk itu dengan uang, saya dapat uang, Anda mendapatkan produk. Itu yang dimaksud dengan perdagangan. Atau sama dengan pertukaran, barter. Itu sama saja. Hanya saja kalau dahulu barter itu barang diganti dengan barang, sekarang ada dia punya apa? Ada mediator di tengah-tengah, yaitu cash, uang. Ya kan? Dari mediator ini bisa ditukarkan lagi dengan barang yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan pertukaran atau perdagangan di sini? Apakah Dion bisa mengerti? Dan yang Kristus tawarkan, Kristus jual itu adalah dia tawarkan kehidupan kekal. Apakah Dion ada komentar atau silakan Dion ada komentar yang Dion rasain sebelum? Tidak ada sih, aku merasakan betapa besar kasih Tuhan sama orang kan. Dia tukar dengan kematiannya diberikan orang kehidupan kekal. Itu dia perdagangannya Dion. Thank you Dion. Jadi itu melalui kehidupan dan kematiannya Kristus menawarkan kepada kita produknya. Dan yang harus kita bayar itu dengan memberikan apa kepadanya, Dion? Diri kita sepenuhnya. Diri kita. The whole of man. Ya kan? Spirit, soul, and apa? Body. Kita kasih semua yang ada di kita dan kita terima kehidupan yang kekal. Inilah perdagangan itu. Dan siapa yang paling mahal yang harus bayar? Apakah kita yang lebih mahal? Kalau perdagangan selalu ada dia punya measurement, dia punya market value kan, harga pasar. Atau ada juga book value, harga pembuatan, harga perolehan. Waktu saya beli barang itu, atau waktu saya produksi sendiri barang itu, atau waktu buah itu saya ambil dari pohon, saya mengukur itu dengan dan itu disebut book value. Tapi saya lihat di pasar itu satu keranjang harganya sekian. Wah, ini ada selisihnya.
ada selisihnya. Selisihnya itu jadi kita punya profit, kita punya keuntungan. Gitu. Nah, book value atau harga perolehan yang paling mahal siapa? Book value diri saya atau book value keselamatan yang mau kita terima, yang dijual oleh Tuhan Yesus? Mana yang lebih mahal? Keselamatan. Keselamatan. Kenapa itu lebih mahal? Berapa nilai keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dalam perdagangan ini? Harga satu surga, Uncle. Itu betul sekali, Dion. Tepat sekali Dion punya jawaban. Segenap isi surga. By giving Jesus, God gives all heaven. Dengan memberikan Yesus, Tuhan memberikan segenap surga. Ada Bapa di situ, ada singgasana kerajaan Bapa di situ yang dipertaruhkan. Ada para malaikat yang harus bekerja sebagai juru kabar, dan segenap alam semesta menjadi saksi. Itulah harga yang ditawarkan kepada kita. Dan yang harus kita bayar apa? Cuman tadi kepada Tuhan. Apakah ini fair trading? Adil? Perdagangan yang adil atau enggak, Dion? Tidak, Uncle. Tidak adil. Yang mendapatkan gain paling banyak, keuntungan yang paling besar siapa? Manusia. Manusia. Tapi, apakah manusia mau melakukan trading ini? Banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Kenapa menolak? Karena tidak melihat atau tidak mengukur, tidak bisa, karena gagal untuk melihat nilai yang ditawarkan, yaitu the goodness of God. Gagal untuk melihat the goodness of God, kebaikan Tuhan yang merupakan fondasi daripada pemerintahannya, yaitu God is love. Here in His love, not we are love God, but God love us. Karena gagal melihat kebaikan Tuhan, kita tidak mau melakukan trading ini. Sementara trading yang keuntungannya 10, 20, 30%, 40%, itu kita mau untuk lakukan itu. Kita dapat keuntungan di situ. Tapi trading yang nilainya berjuta-juta miliun, tidak bisa dihitung kali lipat, itu kita tidak mau. Dan kapan kita mau? Waktu kita lihat the goodness of God. Baru kita bilang, Lord, here I am. Inilah aku dengan apa adanya. Saya mau untuk apa? Dibuat mau untuk mencintai Engkau dan menuruti kehendak-Mu dengan segenap hati. Bahkan sampai ke ujung dunia pun, saya mau apa? Preaching the gospel, sebagaimana yang dilakukan oleh rasul-rasul. Berarti pembelajaran kasih Tuhan ini yang tak akan pernah habis kan, berarti kan, sampai di dunia baru. Ya, karena itulah karakter dan fondasi daripada pemerintahan surga. Mau habis kapan? Pemerintahan surga itu fondasinya kasih yang melimpah dari Bapa, disalurkan melalui Mikael, Tuhan Yesus, dan seluruh alam semesta menerimanya dengan melimpah-limpah, dan mereka kembalikan menjadi nyanyian pujian setiap jam, setiap menit, setiap detik. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu memuji-muji Tuhan, karena mereka begitu dipuaskan oleh apa? Oleh damai sejahtera yang tidak bisa digambarkan oleh kita yang masih berdosa, yang hanya bisa melihat apa yang di mata kita. Tidak akan ada habisnya. Ya, kita sampai di sini. Kita akan lanjut, mungkin kita usahakan lagi satu pertemuan lagi. Tapi kita lihatlah bagaimana Tuhan ini. Karena kita nikmati setiap
pelajaran ini ya, kita enjoy supaya kita bisa mengerti langkah demi langkah yang mau dinyatakan oleh Brother Eddie Jones. Saudara-saudara, ada yang mau kira-kira mau menambahkan atau mau bertanya untuk kita jawab sama-sama dari sini? Anyway, thank you Dion. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke. Jadi boleh kita simpulkan bahwa kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga karena kita tidak bisa menghasilkan perfect obedience, dan harus ada sesuatu yang diberikan yang kita sudah baca, yaitu kebenaran Kristus yang menutupi kita, ya, atau kebenaran Kristus yang terpancar dari dalam kita, karena itu masuk dari dalam hati kan, dari dalam kasih, dari dalam sel-sel tubuh kita itu masuk, dan itu keluar dari dalam kita. Sehingga semua ketidakbenaran kita tidak dilihat oleh Bapa, tapi Bapa melihat Kristus di dalam kita. Karena Kristus memang ada di dalam kita. Karena kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, sehingga Bapa tidak memandang lagi kondisi Adam dan Hawa sebelumnya. Bapa tidak melihat lagi mereka punya pelanggaran. Mereka punya, Adam punya penolakan. Adam punya melempar kesalahan. Itu tidak dilihat oleh Bapa lagi. Yang dia lihat adalah Adam adalah seseorang yang rindu untuk kelahiran Mesias. Seseorang yang sudah bertobat, yang sudah menerima kasih karunia-Nya, sehingga sudah bertobat dan menjadi seorang yang sangat rindu untuk melihat Mesias. Dia menanti-nantikan Mesias lahir di zamannya dia, tapi sampai dia menutup matanya, dia tidak melihat Mesias, tapi dia menerima dengan iman bahwa persembahan korban domba yang senantiasa harus mati karena dosa-dosanya, itu karena dosa-dosanya. Dan dia terima itu dengan iman. Dan Tuhan menerima Adam punya pertobatan dan menutupi Adam dengan kebenaran Kristus. Itulah yang kira-kira sekiranya boleh menjadi bagian kita. Tidak ada yang baik di dalam kita ketika Tuhan mati bagi kita. Tetapi kebaikan Tuhan itulah yang harus kita terima. Kita terima Kristus dalam kita agar perfect obedience boleh ada di dalam kita dan kita boleh dalam kerajaan surga. Iya, silakan dia. Sekarang pertanyaannya begini. Ketika kita lebih mempelajari, lebih banyak akan kasih Tuhan, apakah cobaan yang datang kepada diri kita lebih sedikit atau lebih banyak? Iya. Pencobaan setan kan lebih, dia pikir ketika kita merenungkan kasih Tuhan, dia tidak mau kita fokus pada kasih Tuhan kan. Di sini kita lihat ketika kita fokus kepada kasih Tuhan, mungkin sepanjang hari ini kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang jadi kan. Tentu pasti ada cobaan dan tantangan pada diri kita sepanjang hari ini. Betul. Dan pencobaan itu apakah itu kasih Tuhan juga? Iya. Kasih Tuhan juga. Kalau kita sudah terima, kita terima dengan iman bahwa Tuhan memiliki rancangan terbaik, damai sejahtera bagi kita. Segala sesuatu yang kita alami hari ini, kita terima dengan iman bahwa itu adalah rancangan Tuhan dan itu adalah rancangan yang terbaik. Kalau itu adalah cobaan untuk mengungkapkan kita punya defek-defek karakter yang harus diperbaiki sebelum waktunya habis.
Itu kan yang maksudnya Dion. Jadi akan ada apa? Pengungkapan karakter melalui pencobaan. Melalui cobaan. Supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan setiap saat, ya kan? Oke. Thank you Dion. Ada lagi mungkin satu lagi terakhir. Oke, kalau sudah tidak ada, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan boleh belajar firman Tuhan yang sangat penting ini. Kiranya semua ini boleh terjadi untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita semua, karena kita semua bawa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah Dion boleh tolong untuk berdoa tutup sambil kita bawakan doa-doa yang senantiasa mungkin apa yang masih sempat Dion ingat, yang biasa jadi pokok doa kita, apa saja yang bisa didoakan, yang Dion terpikirkan, dan mungkin ada tambahan lagi yang mau didoakan saat ini. Oke, kalau sudah tidak ada, baik, kita, apakah Dion boleh pimpin dalam doa, kita berdoa bersama-sama.